Terima kasih untuk anugerah dan kasih yang Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik. Sangat baik bagi kami sehingga pagi hari ini, dalam kondisi kesempatan ini, kami ada di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam segala kekurangan kami. Tapi kami tahu bahwa kami sangat menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Kalau kami ada pagi hari ini karena anugerah dan kasih Tuhan, pimpinan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Tuhan, Engkau tahu kondisi keadaan jemaat Tuhan. Mereka yang tidak hadir, Engkau tahu kondisi keadaan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang tidak berdaya, Tuhan kasihani jiwa mereka dan kembalikan mereka datang kepada-Mu. Karena kami tidak mau ada seorang pun yang tertinggal saat Engkau datang kelak, mengangkat kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba cuma Allah di dalam tangan-Mu. Engkau yang punya firman, Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya otoritas, Engkau juga yang punya Tuhan mujizat. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, hamba kembalikan kepada Tuhan dan Roh Kudus berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Sehingga kami semua dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Tuhan. Dan kami tetap teguh di dalam Tuhan, menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Damai sejahtera menyertai kami Bapa. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita sekalian. Sekarang kita sudah sampai pada bulan ketiga, minggu yang pertama. Di bulan yang ketiga, bulan Maret ini, di mana saudara-saudara kita yang lain dalam rangka berpuasa untuk mencapai kesempurnaan mereka katanya. Tetapi itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi kita dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kita orang yang percaya kepada Dia, Dia menjamin seluruh hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari waktu yang lalu kita dikagetkan ada 60, hampir 80 perusahaan yang sekarang tutup dan ribuan karyawan yang di PHK di Indonesia, saudaraku. Dan banyak perusahaan yang pindah ke Thailand, pindah juga ke di mana lagi itu negara-negara yang bisa menerima mereka untuk berusaha. Sebab itu saudaraku, Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Itu tanda-tandanya saudaraku, tanda-tandanya kesengsaraan itu sudah mulai terasa di bumi ini. Oleh sebab itu saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau teguh di dalam Kristus. Kalau kita melihat kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali dan tidak lama lagi, baik di YouTube maupun dimanapun sudah mulai mencuatkan itu, hari-hari yang akan datang sangat dekat sekali untuk Yesus datang. Saudaraku,
cobaan demi cobaan akan kita hadapi di masa-masa ini. Sebab itu saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Tangani percobaan dengan cara Tuhan Yesus. Tangani cobaan dengan cara Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus lalu dicobai oleh iblis. Saudaraku, ya, saudara bisa baca di situ. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus lalu dicobai oleh iblis. Yesus saat berpuasa ia berpantang makan, tetapi tidak berpantang minum. Halo? Di Alkitab tidak pernah ada bilang Tuhan Yesus minum. Tuhan Yesus ya puasa minum. Tuhan Yesus hanya berpuasa tidak makan. Saudaraku, 40 hari kalau orang berpuasa tanpa minum, saudara, itu akan terjadi yaitu kekurangan air di tubuh ini, dan itu bisa menghilangkan nyawa. Oleh sebab itu kalau kita berpuasa, ada puasa makan, ada juga puasa 40 hari, puasa 1 minggu, puasa 3 hari, puasa Ester. Kalau puasa Ester itu tidak makan, tidak minum. 3 hari. Ya, kalau puasa Ester 3 hari itu tidak makan, tidak minum. Tapi kalau puasa Yesus 40 hari, 40 malam, jangan coba-coba tidak minum. Ya, karena di padang gurun. Kalau Anda tidak minum, itu akan terjadi dehidrasi. Akibatnya nyawa bisa melayang. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kita berpuasa, mereka puasa hanya ya, apa itu saudara? Lahir ya. Tidak, mereka berpuasa pindahkan jam makannya ke jam malam saja. Makan siangnya puasa tapi malamnya makannya hebat sekali. Oleh sebab itu saudaraku, itu bukan namanya puasa. Ya, itu bukan namanya puasa. Oleh sebab itu kita harus pengertian puasa di sini, kita harus betul-betul memahami puasa itu. Ya, baik. Yesus saat berpuasa ia berpantang makan tetapi tidak berpantang minum. Lukas 4 ayat 2 itu berkata, tidak makan apa-apa, hanya minum. Ia tidak makan apa-apa, tapi hanya minum. Saudara, Yesus dicobai untuk memakai urapan dan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Saya ulangi lagi, Yesus dicobai untuk memakai urapan dan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Karena Yesus tahu dia akan naik ke atas kayu salib itu. Dia akan disiksa, disesak, disiksa, dihancurkan. Untuk itulah dia mengambil bagian di dalam puasa. Dia menyangkal dirinya sungguh-sungguh supaya dia kuat, penuh urapan dan penuh kuasa daripada Kristus, daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, supaya dia bertahan di dalam segala menghadapi cobaan itu. Jadi kalau kita lagi mendapatkan cobaan yang besar, yang tidak dapat lagi kita seolah-olah kuat untuk ini, biarlah kita berpuasa. Kita berpuasa sesuai seturut apa yang kita inginkan, sehingga
Ya, puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dan kalau itu sudah lalu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan lihat hati kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lukas 4 ayat 3 dan 4. Untuk memperoleh kemuliaan dan kuasa atas bangsa-bangsa daripada menerima salib dan jalan kesengsaraan. Saudaraku, Yesus dia mengambil kuasa itu untuk satu, untuk memperoleh kemuliaan dan kuasa atas bangsa-bangsa. Dia berpikir, saudara, secara manusia dia berpikir, kalau dia berpuasa ini dia pasti lepas daripada rencana Allah dalam dirinya. Tapi kalau Allah sudah merencanakan dalam diri Yesus itu, tidak akan berubah. Dan Allah punya rencana agar supaya Yesus harus menjadi korban untuk penebusan dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Kalau saudaraku dia mau menghindar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baginya, saudaraku, apa yang terjadi, maka tidak mungkin kita akhirnya diselamatkan. Sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik bagi kita semua. Sehingga apapun yang dia kehendaki untuk dirinya, supaya dia terhindar daripada kayu salib itu, Allah punya rencana lain bagi dia, supaya dia menyelamatkan kita manusia. Dia waktu sama dengan manusia, dia menjadi sama seperti manusia. Itu terima kasih. Ini cucu yang baik sekali. Jadi bukan cucu, buyut itu. Buyut yang paling besar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita baca itu Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Kita sama-sama baca Lukas 4 ayat 5 sampai 8. Lukas 4 ayat 5 mulai 1, 2, 3. Kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau mohon kepada aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Tapi Yesus berkata padanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Amin. Iblis dia menyodorkan kemuliaan dan kekayaan kepada Yesus. Iblis dia menyodorkan kekayaan dan kemuliaan kepada Yesus. Tapi Yesus menolak itu dengan firman Tuhan. Ada tertulis, hanya kita tunduk kepada otoritas Allah saja, menyembah kepada Allah saja. Oh, haleluya. Saudaraku, kemuliaan dan kekayaan di dunia ini tidak membawa kita kepada keselamatan. Kemuliaan, pangkat tinggi dan lain sebagainya, jenderal pun akhirnya mati juga. Orang kaya pun mati juga, tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kita di dalam Kristus Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya,
maka kita memperoleh keselamatan itu dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, kemuliaan kita hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, melalui Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu tidak perlu lagi bikin rumah-rumahan dibakar nanti itu rumah kita ada di surga, enggak. Tidak berlaku untuk itu. Tapi saudaraku yang kekasih, Yesus dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan kembali dan menjemput kamu. Amin. Sebab itu saudaraku, kekayaan apapun kemuliaan di bumi ini tidak ada artinya dalam kehidupan kita. Kita sangat berbahagia, bersyukur kepada Tuhan. Karena kemuliaan kita diberikan oleh Allah sendiri. Asalkan kita mau menderita bersama-sama dengan Dia selama kita ada di dunia. Di mana ayatnya? Roma 8 ayat 17. Haleluya. Apabila kita bersama-sama menderita bersama Tuhan Yesus, menderita untuk Kristus, menderita untuk Injil Kristus, saudaraku, nanti akan ada tawaran-tawaran dari iblis untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah iman kita teguh atau tidak? Akan ada nanti. Mungkin entah besok, entah lusa, atau entah. Nah sekarang ini sudah mulai kelihatan, saudara. Apalagi banyak mereka yang di PHK, tidak punya ya penghasilan. Apa yang akan terjadi, saudara? Mereka akan goncang dalam kehidupan mereka. Tapi ingat anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang memelihara engkau dan saya. Amin. Untuk menyesuaikan dirinya dengan harapan umat Israel yang populer untuk menjadi seorang Mesias yang ya sensasional, Mesias yang dieluk-elukan. Saudaraku, Mesias yang dieluk-elukan oleh bangsa Israel itu akan jadi masalah bagi diri mereka sendiri, bagi orang tersebut, bagi Yesus sendiri. Waktu Yesus dieluk-elukan oleh bangsa Israel waktu saat itu, dia masuk ke Yerusalem, semua orang ambil baju dan pakaiannya dibuka dan taruh untuk keledainya lewat. Tetapi kemudian salibkan dia. Begitu dia dieluk-elukan, habis dieluk-elukan, berselang waktu, bangsa Israel dikatakan, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, tunjuk kepada Yesus, salibkan dia. Salibkan dia. Saudaraku, apa yang dieluk-elukan oleh dunia ini sifatnya sementara. Apa yang dibuat oleh dunia ini, saudaraku, menyanjung tinggi Anda di dunia ini, sifatnya sementara. Tetapi kalau Allah yang menyanjung engkau, itu kekal selama-lamanya. Hai anakku, bahagialah engkau, masuklah ke dalam di dalam rumahku yang telah kusediakan bagi kamu. Mari kita rebut keselamatan itu. Biarlah nama kita tertulis di buku kehidupan itu. Haleluya. Biarlah nama kita ditulis di buku kehidupan itu. Bagaimana caranya agar supaya nama kita tertulis di dalam buku kehidupan itu? Caranya adalah kita mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan, mengabdi kepada Roh Kudus,
Apa yang Roh Kudus kasih tahu kita lakukan itu. Seringkali kita tidak peka terhadap Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita menyusahkan diri kita sendiri. Kalau sudah kita susah dulu baru kita sadar. Sebelum kesusahan itu datang, Roh Kudus sudah bicara terlebih dahulu dalam diri kita. Agar supaya kita menghindari semua itu. Tapi seringkali kita tidak peka, mengakibatkan saudaraku. Akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam diri kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis masih terus mencobai pemimpin Kristen untuk memakai urapan, kedudukan, dan kemampuan mereka bagi kepentingan diri sendiri. Ingat, saudaraku, saya ulangi lagi, iblis masih terus mencobai pemimpin Kristen, pendeta-pendeta. Iblis masih terus mencobai pendeta-pendeta Kristen, pastor-pastor yang punya kedudukan di strata baik bangsa dan negara ini, kedudukan yang tinggi, seolah-olah dia orang hebat. Baik itu pastor, baik itu pendeta. Saudaraku, iblis memakai itu seolah-olah pendeta begitu doa terus langsung sembuh dan ada mujizat terjadi, terus dia bangga. Pada saat pendeta itu bangga, saat itu dia jatuh di dalam dosa. Semuanya itu saudaraku hanya jadi oleh karena Tuhan. Semuanya hanya jadi oleh karena Tuhan, bukan oleh karena manusia itu. Pendeta itu penuh dosa. Pendeta juga manusia yang bodoh, manusia yang lemah. Terus mereka membanggakan diri. Itu tanda-tanda bahwa dia sudah jatuh dalam dosa yang paling dalam. Dan iblis senang kalau saudaraku seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang mulai bangga dengan urapan dan kuasa yang melingkupi kehidupan dia, sehingga dia bisa membuat mujizat ini, mujizat itu. Tapi ingat saudara, kalau dia bangga dengan itu dan dia mulai menyombongkan diri, disitulah kejatuhan dia paling dalam. Saudara, baik hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan mau pakai kita semua. Bukan saja hamba Tuhan, tetapi semua jemaat Tuhan. Tuhan mau pakai asal engkau sungguh-sungguh. Tetapi ingat, jangan sombong dengan apa yang Tuhan beri kepadamu. Talenta-talenta yang Tuhan berikan itu biar digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, iblis suka itu. Oleh sebab itu, aku akan memberikan kemuliaan dan harta bagimu kalau engkau tunduk dan menyembah aku. Bahaya saudara. Itu yang iblis sekarang sodorkan. Antikris sodorkan itu kepada setiap orang. Mereka sudah mulai kehilangan firman dalam hidup mereka, maka gampang sekali mereka jatuh. Oleh sebab itu saudaraku, jangan henti-hentinya membaca firman Tuhan. Jangan henti-hentinya mendengarkan sabda firman Tuhan, agar supaya engkau mampu dan kuat menghadapi segala cobaan dan tantangan dari kuasa kegelapan itu. Haleluya. Dan untuk menyenangkan manusia daripada menyenangkan Allah, mereka yang berkompromi dengan iblis demi kepentingan diri sendiri, dalam kenyataannya telah takluk dan bertuan kepada iblis. Saudara, sekarang gereja mulai dibuat begitu rupa. Saudara pergi ke gereja-gereja yang besar, ke gereja-gereja yang wah,
seperti apa saudaraku, gedung bioskop saudara. Kalau saudara ke gedung bioskop untuk menampung anak-anak muda, mereka mulai bikin itu ya lampu-lampu seperti night club, diskotik. Jadi mereka mulai menyanyi, wow, seolah-olah, wah, Roh Kudus datang. Mereka mulai lari sini, mencak sana. Wah, itu luar biasa. Dan orang berpikir bahwa itu Roh Kudus yang bekerja. Padahal mereka, ya, night club itu dipindahkan ke dalam gereja. Supaya apa tujuannya? Untuk menarik pemuda-pemudi untuk bersatu di dalam gereja itu. Dan supaya mereka tidak ke night club, mereka datang ke gereja. Sama halnya mereka memindahkan night club itu ke gereja. Itu sama dengan mereka menjual beli di dalam gereja. Hei kamu, ular beludak, penyamun, engkau menjadikan rumahku menjadi, rumah doa ini menjadi rumah penyamun. Mengerikan saudara, untuk berdagang jual beli. Berapa banyak gereja-gereja sekarang di akhir zaman ini yang mulai, saudaraku, merubah bentuk gereja supaya apa? Menarik banyak orang. Menarik banyak orang yang datang supaya apa? Kolektornya juga banyak. Supaya apa? Perpuluhannya juga banyak. Ada seorang pengusaha, saudara. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bikin gereja yang besar. Tetapi ingat, supaya mengembalikan uang itu, untuk gereja ini jadi dan mengembalikan uang itu, semua perpuluhan harus masuk ke saya, ke pengusaha itu. Semua itu kolektor-kolektor harus masuk ke saya. Kalau sudah sampai seperti itu, bagaimana saudara? Gereja menjadi apa? Usaha. Gereja menjadi apa? Gereja menjadi, ya, bukan lagi ini, tapi bisnis. Makanya Tuhan ambil cemeti dan mulai memukul, menghancur balik, mulai membongkar balikan semua. Saudara, akhir zaman ini bentuk-bentuk itu sudah mulai timbul di mana-mana. Anda jangan berpikir baru bahwa gereja-gereja yang luar biasa, gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang penuh dengan soal penuh dengan urapan dan lain sebagainya. Kalau kita menilai hal itu, apakah ada Tuhan di situ? Atau hanya emosional saja yang terjadi? Tuhan mau agar supaya Tuhan mau bentuk kerajaan surga itu dalam gereja Tuhan. Bagaimana caranya kerajaan surga itu di dalam gereja Tuhan? Bukan jingkrak sana jingkrak sini. Di surga itu semua itu, saudaraku, teratur. Roh Kudus kalau pimpin, teratur saudara. Tidak baru mulai doa, udah lama semua. Tidak begitu. Kalau Roh Kudus pimpin, saudaraku, bahasa roh itu tenang. Ada penyembahan. Haleluya. Urapan Allah turun. Air mata tiba-tiba tumpah tanpa disadari. Itu Roh Kudus bekerja. Bukan jingkrak sana jingkrak sini. Bukan emosional, mulai ribut dengan doa bahasa roh satu sana. Rasul Paulus katakan, kalau engkau mau berbahasa roh, harus tenang, satu persatu, jangan rame-rame. Siapa mau dengar siapa? Kalau engkau mau berbahasa roh, harus ada yang mengartikan bahasa roh itu. Kalau tidak ada, jangan berbahasa roh. Masuk
Haleluya. Saudaraku, ini pelajaran bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa wah orang sudah berbahasa roh itu terus begitu doa itu ribut di gereja. Orang yang baru masuk itu bisa geger. Ini ada apa lagi? Bingung saudara. Kalau roh kerja itu teratur, bagaikan angin silir datang. Meniup, indah betul saudara. Itu yang Tuhan mau. Suasana surga itu turun. Bukan dikrat sini, bukan. Bukan semua harus. Siapa mau dengar siapa bahasa roh? Harus bahasa roh. Harus ada yang mengartikan bahasa roh. Kalau tidak ada yang mengartikan, diam. Kita menyembah saja. Kita menyembah. Haleluya. Menyembah. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Dan kita merasakan hadirat Tuhan dan pelukan Kristus di dalam diri. Itu yang tepat, saudaraku. Banyak anak muda sekarang, saudara, mereka lebih berhura-hura sama seperti orang dunia. Sama seperti orang dunia. Maunya rame-rame. Wah, kalau nyanyi itu jingkrak-jingkrak sana, jingkrak sini. Seperti ada di dalam panas. Dari atas panas, bawah panas, samping panas, terus begini pula. Itu seperti di dalam. Apakah ada Roh Kudus di situ? Saudara, tertib di dalam gereja itu penting. Menyembah secara tertib itu penting. Karena Roh Kudus bekerja itu tenang, tertib, tidak hura-hura, saudara. Ingat ini. Oleh sebab itu di akhir zaman ini kita mengerti ini supaya jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Haleluya. Iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita terlibat di dalam peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Efesus 6 ayat 12, silakan baca. Efesus 6 ayat 12, kita sama-sama baca itu. Satu, dua, tiga. Karena perjuangan kita. Satu, dua, tiga. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudaraku, kita bukan melawan dengan satu lawan satu, tidak. Kita melawan roh-roh yang ada di udara ini, saudara. Melawan penguasa-penguasa. Saudaraku, iblis itu dia datang mau menghancurkan setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya saudaraku, saya ini manusia yang tukang usir setan dulu. Sekarang juga masih. Karena keluarga ada yang tidak siap, akhirnya iblis menghancurkan dia. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum mengusir setan itu harus tutup bungkus dulu keluarga dengan kuasa darah Yesus. Seringkali begitu lihat usir saja, atau dia lari kalam kabut, akhirnya masuk ke siapa saja yang dia mau. Oleh sebab itu saudaraku, orang yang tukang usir setan dalam nama Yesus harus tutup bungkus keluarga dengan kuasa darah Yesus. Jangan sembarangan.
Jangan sembarangan kita usir setan. Tapi harus tutup bungkus keluarga kita dulu dengan kuasa darah itu. Kita punya kuasa, kita punya otoritas daripada Kristus. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Asalkan kita mau serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga keluarga kita harus tutup bungkus dengan kuasa darah itu. Supaya apa? Jangan sampai roh itu pergi dan lari ke keluarga kita sendiri. Dan kita akhirnya hancur, saudara. Dulu di sini ada satu keluarga dari Sulawesi. Jadi dari Sulawesi itu, saudara, datang di sini dia manifestasi roh kuasa gelap. Dan saya, saudaraku, apa yang terjadi? Saya usir dia dari situ. Dalam nama Yesus, iblis keluar. Dia lari ke situ. Saya usir lagi di situ. Dia lari ke situ lagi. Saya usir di situ. Lari sampai 7 hari, saudara. Ujung-ujungnya semua diangkut bawa ke mana? Koramil, saudara. Waktu itu Elia belum ada ya. Itu tahun 94. 94. Saudaraku, tidak main-main. 95 ya. Usir sini ke situ. Usir sini lari ke Ibu Gembala. Serius itu dia ada tuh. Saya hajar lagi saya usir lagi dari Ibu Gembala, lari lagi ke ini jemaat yang lain. Jadi selama 7 hari sana nggak bisa tidur, nggak bisa apa, saudara. Ngeri. Akhirnya ujung-ujungnya kita dibawa semua ke mana? Ke Koramil. Satu malam di Koramil, saudara. Karena heboh, saudara. Serius itu. Waktu itu ruko-ruko belum ada. Itu saudaraku. Jadi iblis juga bisa menghancurkan setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, iblis tidak bisa macam-macam juga dengan kita. Kalau saya minta saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, perlu sekali kita harus waspada dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin dapat mengalahkan dosa dan pencobaan. Ingat, tanpa Roh Kudus dan firman yang digunakan secara tepat, firman Tuhan digunakan secara tepat, ya, orang Kristen tidak mungkin dapat mengalahkan dosa dan pencobaan. Setiap hari, saudara, kita ditantang dengan kondisi keadaan situasi dunia. Sebentar-sebentar kekurangan, sebentar-sebentar ini, sebentar-sebentar itu, sebentar-sebentar ada ya gejolak dari keluarga, dari anak-anak, sebentar-sebentar gejolak dari suami, gejolak dari istri, gejolak dari semua lingkungan kita. Kalau kita tidak teguh dengan firman Tuhan dan kita tidak sungguh-sungguh minta daripada Tuhan membentengi kehidupan kita, saudara, kita bisa karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh yang ada di udara. Sebab itu, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Sadar bahwa melalui firman Allah kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan dari iblis. Saudara, dulu waktu saya masih kerja, godaan itu luar biasa. Serius, pendeta lo digoda. Kalau kita
kita sungguh-sungguh serius dengan sifat. Pasti sudah hancur, sudah jatuh, dan mempermalukan nama kita. Oleh sebab itu saudaraku, waspada, berjaga-jaga. Ya, Yohanes 15 ayat 3 dan ayat 7. Sadarilah bahwa melalui firman Allah kita mempunyai kuasa untuk melawan setiap ajakan dari iblis. Yohanes 15 ayat 3. Coba baca. Ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua bersih. Tapi kalau firman itu ada di dalammu dan kuasamu ada di dalammu, kuasaku ada di dalammu, mintalah. Maka apa saja yang kamu minta akan didapatkannya. Haleluya. Kamu memang sudah bersih dengan firman yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tulislah firman itu di dalam loh hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Tulis itu. Oleh sebab itu firman itu perlu juga dihafalkan. Tetap tulis di dalam pikiran dan hati. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu tertanam begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Kadang-kadang orang cuek dengan firman Tuhan, dia cuek aja biasa. Seolah-olah udah ngerti, udah tahu. Itu udah biasa firman itu. Saudaraku, tetapi ingat, pada suatu ketika firman itu kita butuhkan, maka itu harus ada tersimpan dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga pada saat kuasa roh jahat itu datang mau menghancurkan kita, kita mampu untuk dapat menghancurkan kuasa itu. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 katakan, renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Amin. Apa yang kukatakan kepadamu pada hari ini. Hari ini bukan besok. Hari ini bukan kemarin. Hari ini perhatikanlah. Haleluya. Coba baca itu Ulangan pasal 6 ayat 6. Sudah dapat? 1, 2, 3. Apa yang harus engkau perhatikan? Haruslah engkau perhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Bukan besok, bukan nanti, bukan kemarin, hari ini. Jadi setiap firman yang datang padamu pada hari ini, perhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Ucapkanlah firman Allah yang saudara hafal saat datang cobaan. Amin. Oleh sebab itu firman itu harus dihafal. Ucapkanlah firman itu pada saat cobaan datang. Tuhan, engkau berkata kepadaku, engkau tidak biarkan aku sendiri.
engkau bersama dengan aku. Di dalam nama Yesus saya kuasa gelap pergi. Maka kuasa itu pergi. Haleluya. Karena firman. Karena firman. Firman berkata, kalau engkau dalam kekurangan, firman berkata Tuhan, ya, Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah firman-Mu Tuhan. Aku klaim firman ini. Dan di dalam nama Yesus, maka jadilah seturut kehendak. Jadi saudara. Haleluya. Oleh sebab itu firman itu harus disimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sadari dan taati dorongan Roh Kudus untuk memenuhi firman Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai 14 katakan, kita adalah orang berhutang bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anda mau dipimpin Roh Allah? Haleluya. Pimpin Roh Allah itu sungguh dahsyat luar biasa. Sangat indah sekali kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudaraku yang kekasih, setiap kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh menghadapi tantangan dunia ini. Di Depok, saudaraku, rumah lagi terkunci, bisa motor hilang, mobil bisa hilang dari dalam rumah, saudara. Pagar terkunci tapi bisa hilang, saudara. Ya, kejahatan demi kejahatan sekarang sudah dimulai. Oleh sebab itu mari kita siap-siap siaga, berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Amin. Jangan sampai kita tertidur dan akhirnya kita hancur sendiri. Pagarilah semua langkah ini dengan doa. Amin. Pagari semua kehidupan kita ini dengan doa. Efesus 8. Efesus 6 ayat 18. Coba baca itu. Efesus 6 ayat 18. Pagarilah hidupmu dengan doa. Pagarilah keluargamu dengan doa. Pagarilah dan bentengilah seluruh rumah tanggamu dengan doa. Dengan doa. Dengan doa. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putusnya untuk segala orang kudus. Jadi bukan saja kita berdoa untuk keluarga kita, tapi kita berdoa juga untuk orang-orang keluarga-keluarga kita di dalam Tuhan. Haleluya. Keluarga-keluarga kita, jemaat Tuhan yang ada, yang dalam komunitas kita, kita berdoa juga untuk mereka. Bukan saja untuk diri kita sendiri. Berdoalah. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Musik maju. Pagarilah semua langkahmu dengan doa. Pagarilah kehidupan keluargamu dengan doa. Pagarilah semua orang-orang kudusmu dengan doa. Pagari mereka dengan doa. Doa itu sangat penting sekali.
Oleh sebab itu saudaraku, ada bukit doa di Depok. Nanti mungkin saya akan ke sana juga untuk berdoa. Dulunya di Ungaran terlalu jauh. Sekarang sudah dipindahkan di Depok sini. Sama seperti di Ungaran. Saya mungkin dengan pendoa-pendoa syafaat nasional, kami akan pergi berdoa di sana. Kita berdoa supaya kita tidak putus-putus berdoa dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Selidiki aku, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan.
Kesengsaraanmu sudah digandakan bagi kamu untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Untuk itulah kami ada di hadapan-Mu. Kami datang dan kami bawa hidup kami kepada-Mu. Kami datang dan kami bawa keluarga kami kepada-Mu. Kami sangat memohon kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kuasailah setiap pribadi kami dengan kuasa-Mu. Kuasa kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Satukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami tetap hidup di dalam kuasa kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, keluarga kami yang di rumah, Engkau tahu kondisi keadaan mereka yang Tuhan. Tolong mereka yang Bapa. Kuatkanlah mereka. Kembalikanlah mereka datang kepada-Mu. Jika Engkau masih sayang kepada mereka, Bapa. Karena firman-Mu berkata, Aku tidak inginkan seorang pun binasa. Yang kuinginkanlah semua orang dapat diselamatkan. Firman-Mu berkata, Tuhan, satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka seisi keluarga rumah tangga diselamatkan. Itu janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Kami bawa keluarga kami kepada-Mu ya Tuhan. Selamatkanlah rumah tangga keluarga kami. Selamatkanlah mereka, Roh Kudus. Engkau yang punya otoritas, Engkau yang punya kuasa. Engkau Tuhan yang sanggup menarik mereka datang kepada-Mu. Kami cuma manusia biasa dan penuh kelemahan. Kembali kami serahkan semua itu kepada-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Yesus. Inilah roti yang biasa dan juga anggur yang biasa. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati roti yang biasa dan anggur yang biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Apa yang hamba inginkan di bumi terikat juga di surga. Apa yang hamba buka di bumi pun juga terbuka di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, otoritas-Mu yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah perjamuan ini. Terimalah tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh dan darah, sehingga Engkau kuat di dalam diri, dan Engkau tetap berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang kedua kali.
Biar yang musik Biar yang musik tangan-tangan saudara. Sebelum kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman. Apa yang kuteruskan kepadamu, itulah yang kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya seraya berkata, ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu setiap kali kamu memakannya. Dengan iman kita ucapkan bersama-sama di hadapan Allah sebelum kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah daging, inilah Tuhan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan saya dan untuk kesempurnaan tubuh saya, jiwa saya, dan roh saya, sebagai sarana untuk kebangkitan saya pada akhir zaman. Berjumpa Tuhan Yesus Kristus, masuk surga mulia. Tubuh Tuhan Yesus Kristus bertombak ketika di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan daripada segala macam penyakit, kutuk maut dan penderitaan, kutuk Taurat, dibebaskan dari terkapar di rumah sakit dan dari meja operasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita makan tubuh Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kawan minuman yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus
bersabda, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dengan iman ucapkanlah bersama-sama, maka itu akan jadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjamuan yang baru dan kekal untuk kesucian saya dan untuk pengampunan segala dosa saya. Darah Tuhan Yesus Kristus mengalir dari kepalanya yang bermateraikan bermahkota duri, yang artinya kita semua telah yang akan menjadi putra dan putri kerajaan surga, dan kita semua telah kelak akan seperjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus Kristus bersabda melalui firman, melalui Nabi Yesaya, bahwa dengan hilur-hilurnya dan dengan darah Tuhan Yesus Kristus segala macam penyakit disembuhkan, yaitu semua kutuk-kutuk penyakit, semua virus-virus, semua kuman-kuman, semua kanker dan tumor, semua kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan, ditahirkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kita minum darah Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Ibu Ella maju ke depan dan berdoa. Terima kasih, ucapkan syukur pada pagi hari ini atas tubuh dan darah Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, untuk kasih sayangmu. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami sudah, Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap teguh di dalam Engkau dan selalu memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu. Damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Terpuji nama Yesus Tuhan Allah yang hidup. Kami sungguh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan. Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik. Mari kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja. Hati kita tenang.